waktu malam Sabtu saya nggak buru-buru pulang, tapi saya nongkrong dulu di depan ruko itu kan. Nah itu jam 9 malam, di dalam kayak ada orang. Lantai 2 lewat, kata saya, aduh ternyata bener ini dalam itu saya. Lewat gitu bang, kayak ada orang. Jangan. Tadi kosong itu, udah pada pulang? Udah pada pulang kan, itu gembok saya yang pegang. Saya nggak tahu tuh buka kamar mandi, ya kan? Nih, saya buka tiba-tiba itu ada teman saya lagi mandi. Mohon maaf ya, telanjang ya, tapi dari belakang. Tapi itu teman saya, penampakannya laki-laki teman saya. Pas saya buka itu teman saya. Nah, terus saya jalan kan ke ruangan lantai 2. Dia lagi tidur, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di salah satu bank di daerah Cikarang. Kita sapa dulu, sebelah gue ada Bang Sofyan nih. Halo Bang. Halo Bang. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga keluarga juga sehat juga Bang ya? Ya amin, amin. Alhamdulillah. Nah Bang, ini kan kerja di bank nih. Betul. Nah, itu di bank daerah Cikarang ya Bang? Betul, betul. Itu berapa tahun kerja Bang? Saya kerja di sana hampir 15 tahun Bang. 15 tahun? 15 tahun. Buset, lama juga nih. 15 tahun Bang. Dari tahun? Dari tahun 2005. Oke, berarti sampai 2020. Sampai dengan 2020. Oke, dan kerja itu sebagai apa di sana Bang? Nah, pertama kali saya bekerja di sana itu sebagai OB Bang. Office boy. Office boy. Office boy pertama kali banget tuh Bang. Tahun 2005 tadi ya. Naik nggak jabatan? Iya, naik jabatan Bang, karena kan saya waktu bekerja di sana sebagai OB sambil kuliah juga ya, Bang, sambil kuliah juga. Yeah. Jadi pas udah lulus tahun 2008, ijazahnya diajukan lagi nih Bang. Akhirnya ngelamar ulang, akhirnya naik jabatan lah. Jadi CS, teller, admin. Berarti pernah ngerjain semua nih ya? Iya. Teller pernah, CS pernah, betul, admin Bang. pernah, segala macam. OB juga pernah. OB dari OB sama bagian luar ya, bagian lapangan ya Bang. Bagian lapangan juga? Pernah. Karena kan 15 tahun tuh ya, 15 tahun itu nanti 2 tahun ini, 3 tahun ini. Gitu. Berarti dipindah-pindah juga ya? Nah, pas jadi OB berapa tahun? Pas jadi OB itu 3 tahun kurang lebih. Oh iya, dari 2005 ke 2008 tadi ya? Ke 2008. Pas lulus kuliah baru jadi ibaratnya ya kantornya lah. Dari kantornya, dari staffnya Bang ya. Okay. Iya, baru staffnya. Nah, tadi kan sempat cerita sedikit nih Bang ya. Pas jadi OB pernah tidur di sana juga sendiri? Betul ya. Saat saya pertama kali kerja di sana memang saya tinggal di kantor. Oke, berarti 3 tahun itu? 3 tahun kurang lebih lah? Kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun tinggal di kantor. Nah, kantornya itu kayak semacam tempat sewa, ruko atau gimana? Iya betul, ruko. Jadinya ruko. Jadi tempat ruko dijadikan bank ya. Iya. Ruko 3 tingkat. Oh iya. Emang sih bang, kadang-kadang ada ruko, ada juga yang gedung sendiri. Betul, ya. Tergantung mewahnya sih mana lah kalau bang ya. Masih sewa kalau nggak salah itu jadi ruko. Dan ini disclaimer aja nih bang ya, ini kan cuma sharing pengalamannya, nggak ada niat untuk menjelek-jelekan suatu instansi bank atau segala macamnya. Karena walaupun di sana horor, duit dari orang udah aman ya. Aman. nggak ada yang hilang gitu, ibaratnya diambil sama setan, nggak ada lah ya. Karena kan setan nggak suka uang. Iya, nggak suka uang. Kecuali tuyul tuh sering. Tapi intinya kita nggak ada niatan untuk menjelek-jelekan suatu bank ya bang. Cuman sharing pengalaman horor. Kebetulan kerjanya di sana. Betulan. Bisa jadi gangguannya karena emang rukonya angker atau gimana. Bisa jadi. Oke. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih bang ya. Iya. Nah, buat sobat tengah malam yang penasaran nih sama ceritanya Bang Sofyan, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat sobat tengah malam, support terus channel kita dengan cara like, comment, share, dan pastinya subscribe channel ini. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang. Baik Bang. Kisah Tengah Malam dimulai. Kisah ini saya alami pada tahun 2005 Bang. Saat saya awal
melangkahkan kaki ke Cikarang ya Bang, itu di tahun 2005. Pertama kali saya mungkin kenal daerah Cikarang itu 2005. Saat saya ke tempat kerja yang baru ini, sebenarnya tempat kerja pertama kali saya kerja nih Bang di sini. Pengalaman pertama berarti ya. Dulu saya pernah ya cuma bantu-bantu bapak aja ya. Cuman kalau untuk yang resmi Bang ya ini pertama kali saya kerja. Pertama memang saya juga kerja di bank ini memang referensi dari bapak juga gitu kan. Diantar sama bapak nih kan ke bank, ke tempat ini. Tempatnya sih ruko Bang, ruko deket pasar ya, deket maksudnya pas saya ke sana itu nggak yakin, bukan nggak yakin gimana ya. Oh ini kok Bang di dalam rukonya juga masih banyak yang kosong Bang. Kayak ruko udah tua gitu ya. Bukan ruko yang kosong, ruko baru, bukan, kayak ruko udah tua, udah lama. Nah terus ada 1-2 doang yang ditempatin gitu. Pas saya datang ke situ auranya udah beda nih Bang ya, udah yang ini kok auranya beda gitu. Tapi waktu saya kesana lagi direnovasi nih Bang. Dengan direnovasi karena kan memang itu baru dibuka ceritanya gitu kan di sana itu. Iya. Saya masuk ke situ, memang saya udah ngerasa, aduh ini kok sepi gitu kan, auranya kok kayak beda gitu kan, sepi gitu kan. Nah singkat cerita Bang, saya diterima kan di situ ya kan sebagai OB ini Bang pertama. Nah pertama kali saya kerja di sana itu belum operasional Bang. Iya, jadi masih tahap renovasi yang karyawannya juga baru kepala cabang, baru marketing, OB dan security baru 4 itu. Itu selama kurang lebih 3 bulan. Setelah 3 bulan baru mulai deh ada teller segala macam, baru mulai karyawan-karyawan yang lain. Nah ini pertama kisah horornya nih Bang ya. Nih kisah horornya ini waktu itu saya kan tinggal di situ ya Bang, tinggal di bank. Saya masih tinggal berdua nih sama security. Ya, tapi kan security itu kadang dia kebanyakan di luar ya, jaga di luar. Saya di dalam. Nah, pas saya saya memang waktu itu tidurnya di lantai 1 kan. Itu kan ada kursi buat kayak nasabah gitu ya. Kita tidur di situ aja ya. Kadang ya di bawah gegelar karpet atau apa. Tapi kita seringnya di bangku itu ya, bangku yang buat nasabah. Nah saat saya tidur, saya kan tidur itu menghadapnya ke arah tangga ya, tangga ke lantai 2 tuh otomatis kan ya. Nah si bapak security ini lagi di luar jaga. Saat saya tiduran nggak tidur banget sih ya. Nah ini Bang, tiba-tiba saya melihat di tangga ini Bang ada kayak perempuan naik ke atas. Nah perempuan tuh pakai baju putih sih Bang, rambutnya panjang, dia naik ke atas tangga lantai 2. Saya kaget kan Bang ya, pas saya langsung keluar karena emang kan saya waktu itu umurnya baru berapa sih, 20-an, masih 20-an Bang ya waktu itu. Saya kaget, loncat dari bangku, saya langsung keluar ke rolling door, saya buka rolling door, emang kan rolling door tutup ya. Saya panggil tuh security. Terus dia sih dia biasa aja, saya bilang ada, saya ngeliat ini. Dia sih nggak kaget juga, cuman oh iya, langsung dia cerita Bang, udah lu tenang aja katanya, itu emang ada katanya di sini, gue juga pernah lihat, dia bilang gitu. Nah ceritanya ini Bang, katanya dulu itu kan sebelum ditempatin jadi bank itu dulunya bekas kantor finance juga, lembaga keuangan juga, ya salah satu. Nah tapi lebih ke leasing ya, leasing. Itu nah katanya itu dulu karyawan perempuannya itu ada yang ketabrak, kecelakaan lah ya, kecelakaan, dan mayatnya itu dibawa ke situ. Ke kantor, gitu kan, ke leasing itu kan, motor-motornya itu ke leasing itu, mayat perempuannya itu. Nah saya tuh ceritanya sama sih bapak security itu yang jaga malam di situ Bang. Dia cerita dulu emang ada kejadian kayak gitu, ada perempuan yang kecelakaan, karyawati leasing, kecelakaan. Emang itu rawan banget Bang, itu di ruko jalanan itu hampir bisa dibilang Bang ya, itu setahun pasti ada kecelakaan Bang. Selama saya di situ. Di jalan itu? Di jalan itu. Ada aja ya. Kadang anak SMA. Pokoknya ada aja di situ ya. Padahal kalau kita bilang itu jalanan sepi.
tapi bisa orang kecelakaan. Tapi jalan gede. Jalannya jalan deket trail, tapi jalan besar ya. Cuma nggak rame, maksudnya nggak rame banyak mobil besar itu gitu. Namanya pasar ya. Cuman sepi ya jalanannya ya, sepi. Dan yang terakhir kemarin yang anak SMA itu pun juga kata yang lihat juga lagi jalan biasa tiba-tiba kok jatuh ke pinggir. Palanya nggak wajar gitu. Kayak nggak wajar sih sebenarnya Bang. Nah yang karyawati yang leasing ini pun katanya celakanya di situ juga di depan. Langsung kan istilahnya kan dekat kantor, langsung dibawa kantor ya. Oh iya. Dibawa kantor. Nah itu. Nah saya langsung wah jangan-jangan itu ya. Maksudnya saya langsung berpikir seperti itu kan Bang ya. Nah terus Bang dia cerita lagi nih si Bapak Security ini. Jadi dulunya ini tempat ini, ruko ini juga kan itu ruko ini dulunya tanah kampung ya, ceritanya ada tuan tanahnya. Ada katanya Bang ini seorang perempuan bunuh diri di sumur. Nah sumurnya itu pas katanya ada di yang tangga lantai 2 itu yang di situ. Itu dulunya sumur katanya Bang. Iya. Nah emang kan yang Bapak Security ini emang orang asli di situ ya. Dia jadi tahu tuh sejarahnya ini dulunya apa, ini dulunya apa, tahu dia. Jadi dulunya katanya ini ada apa sih anak gadis tuan tanah apa diri di sumur tua itu. Iya. Nah dia baru cerita pas saya udah di situ kan, pas saya ngelihat penampakan dia baru cerita. Kata saya, oh pantesan tadi saya ngelihat apa namanya? Ada yang ke atas gitu. Cewek itu ya. Cewek. Nah lanjutnya Bang, nggak sampai situ aja, banyak banget kejadian-kejadian. Karena kan saya, misalnya saya ditemanin sama security cuma 3 bulan. Nah setelah 3 bulan itu, security-nya udah nggak jaga malam lagi. Tapi dia pindah ke pagi. Otomatis saya sendirian di situ kan. Oh kalau malam nggak ada security? Waktu itu nggak ada Bang. Tapi pas udah 3 tahunan saya di situ baru diadain security malam. Jadi saya mungkin bisa dibilang dulu OB merangkap security malam. Iya, gitu bisa jadi karena emang dulu bos saya ini Bang bilang, ya udah daripada ngekos bayar di sini aja. Ternyata ini maaf ya bukan sujud. Jangan-jangan gue dijadiin security malam juga gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa ya kan. Daripada kita ngekos kan mahal ya kan. Ada baiknya juga Bang ya kan. Buat mengirit pengeluaran juga. Cuman Bang saya pikir, ini jujur Bang ya. Saya tuh kalau misalkan karyawan udah pada pulang nih ya. Kan tadinya rame ya. Ada nasabah, ada karyawan. Tiba-tiba maghrib atau ya paling enggak jam 7 Isya itu kan pada pulang. Kalau otomatis sepi sunyi ya. Itu tahun 2005 belum gencar HP kan, HP belum gencar. Saya juga belum punya HP waktu itu. Ya, terus yang tadinya rame tiba-tiba sepi. Saya tuh udah kayak orang linglung. Kan tadinya rame terus pakai rolling door kan ditutup, jekrek ditutup. Kayak sepi hening kayak ada apa? Kenapa ini sendirian? Gitu kan ya. HP nggak ada terus ngapain gitu kan ya. Ya namanya saya juga butuh kerja kan, butuh pengalaman. Akhirnya ya saya nikmatin aja Bang. Nah saat saya di kantor sendirian nih Bang, tidur. Saya 3 tahun kan berarti tinggal di situ kan, di ruko itu kan. Saya nggak berani tidur di atas. Itu kan lantai 1, lantai 2 kantor, lantai 3 emang ada musola kan, ada gudang di atasnya juga. Nah di lantai 4-nya itu kayak buat jemuran tuh kayak lapang gitu ya, rooftop itu. Nah saya nggak berani tiduran di atas. Jadi pas karyawan mau pulang nih, saya udah siap-siap ya di bawah. Saya sengaja tidurnya di ruangan bawah ya, ruangan kadang di bawah teller, kadang di kantor di bawahnya. Saya buat meja, saya tutupin apalah biar nyaman gitu kan. Pokoknya kalau karyawan udah mau pulang, saya siap-siap tuh udah nyiapin selimut, udah saya taruh ke bawah biar nanti saya nggak ke atas lagi gitu kan. Udah pada tahu sih teman-teman juga ya kan, kayak misalkan saya bawa rice cooker udah saya bawa ke atas ke bawah tuh semuanya biar saya siap sedia. Malah Bang saya kalau misalkan mau buang air kecil ya mohon maaf ya, saya tahan tuh karena emang nggak berani ke atas ya. Malah jadi ya pas malam itu udah pokoknya udah saya siapin, udah buang air kecil, udah dipuas-puasin. Pernah tuh waktu tengah malam saya tahan sampai pagi, udah terserah lah penyakit ya, yang penting saya nggak ke atas. Karena Bang itu kalau saya sendirian sepi itu banyak banget Bang kejadian horor, bener. Dari telepon yang selalu berdering,
diangkat, nggak ada suaranya. Saya taruh lagi bang, berdering lagi, diangkat, nggak ada suara lagi. Itu sering banget, hampir tiap malam. Bener bang, ini demi Allah bang ya. Jam 11, kadang jam 1 itu kan kayak ngerjain bang ya. Kita lagi tidur, itu kan kalau suara telepon kantor kan kenceng banget ya. Kita lagi tidur pasti bangun kan. Saya angkat, gak ada suaranya. Pernah saking saya kesel, saya cabut kan biar gak ada suaranya ya kan. Maksudnya biar gak terdengar suara gitu kan. Pernah tuh saya cabut, lupa. Pas paginya gak saya colokin lagi bang. Iya. Nah terus ketahuan kan sama bos, ini siapa yang nyambut ya? Akhirnya, iya Pak saya maaf Pak saya lupa. Kenapa? Coba saya cerita. Iya Pak saya lupa Pak cabut. Akhirnya ini lagi kan. Biarpun telepon udah dicabut, masih ada aja gangguan lagi yang lain bang. Misalkan nih bang ya, suara orang mandi di kamar mandi. Lantai 2 ini? Lantai 2, karena kan lantai 1 emang gak ada kamar mandi. Yang ada kamar mandi itu adalah lantai 2, lantai 3 ada kamar mandi. Iya. Nah, itu benar-benar nyata banget suaranya. Nggak mungkin kan saya di gedung sebelah itu kedengeran ke dalam. Itu kedengarannya itu nyaring banget ya. Nggak mungkin kan ruko sebelah mandi kita kedengeran, pasti ya samar-samar pasti nggak kedengeran ya. Namanya kan ruko itu kan rapet, maksudnya nggak kayak perumahan ya. Jadi itu suara kucur mandi. Aduh, ini siapa yang mandi? Bener-bener nyata banget bang. Itu air keran nyala, kata saya kan nggak ada orang, saya doang di situ bang. Itu bener-bener bang katanya ngucur air saya, terus suara orang mandi bang, jebur, aduh. Itu iya bener, apa sih kayak suara orang jebur, gitu kan. Kadang suka wangi kayak sampo, kayak wangi-wangi yang aneh lah gitu kan. Kalau waduh, saya kayak udah jadi kebiasaan terbiasa, ya pasti takut ya, biarpun udah kebiasaan ya pasti mah rasa takut pasti ada bang. Biarpun ada suara lagi tuh mandi, itu selalu bang ada kayak gitu kan. Nah terus bang kejadiannya nggak hanya telepon, nggak hanya orang mandi, ini suara jalan tangga, itu kan kedengaran banget ya, sepatu, tuk. Itu hampir saja di santapan tiap malam tuh kayak gitu bang. Tuh, jadi kayak suara kadang kan itu tangganya pakai besi ya, kayak suara gesper di terung ke besi bunyi, wah terung gitu kan. Suara jalan telapak kaki, tuk. Suara mandi, tuk. Itu jadi kayak kalau bayangan sekelebat mah itu kan saya dulu tidur terus ada jendela kaca. Kalau bayangan mah hampir bayangan lewat, makanya saya tutup kalau saya tidur, saya di meja saya tutupin kan biar nyaman itu kan. Pernah tuh waktu itu saya belum tidur gitu kan, masih duduk gitu kan, masih kayak ngerjain apa di nulis, bayangan jalan hitam dekat jendela. Ini jendela tangga tangga lantai 2-nya kan sebelah sana ujung ya. Nah saya di tengah-tengah nih, jadi ada kayak lorong gitu bang, lorong. Nah bayangan itu di lorong itu, jadi gitu. Jadi apa maksudnya bolak-balik, serut. Ya saya mau gimana ya, saya mau teriak minta tolong juga, ruko samping kosong, satu ada, cuman kan nggak enak kita nanti gimana ya bang ya. Dia juga kan tidur dan susah juga kan, mau dekat-dekat gimana juga nggak bisa. Itu memang rukonya itu ya emang sih dekat pasar bang ya, cuman kan pasarnya agak lumayan jauh ya. Kalau di depan saya memang di depan ruko itu suka dibuatin kayak orang pada jualan ya, jualan di depan rukonya. Nah cuman pas banget di ruko yang tempat bang saya itu sepi, jadi depannya ruko kosong. Itu banyak banget kosong, ada 5 kali pada kosong ya, kayak ruko tua gitu kan. Kayak bener-bener kayak bangunan tua tapi ada yang nempatin gitu. Iya. Terus tapi yang tukang sayurannya sebelah sana lagi, agak jauh gitu kan. Waktu itu pernah bang, saya lagi tidur gini, di depan itu getul-getul gitu kan ya. Saya nggak berani buka kan, namanya kan bang rentan ya, takut ada pencuri, perampok. Kita nggak, saya diwanti-wanti banget sama bos saya, jangan suka buka tengah malam karena kan takut ikutin dari belakang masuk ya kan. Makanya saya sholat makan itu saya beli dari awal, jadi saya nggak berani keluar malam. Iya. Ya kan rentan banget namanya bang ya. Bang, kita beli makan atau kita sholat keluar nanti ada yang ngikutin, nah masuk ke bank bahaya kan. Jadi bener-bener saya dulu kerja di bank itu risiko udah setan, udah nyawa, kayak bener-bener
wah perjuangan banget sih di hidup manusia, orang manusia gitu Bang ya dulu ya. Jadi bener-bener horornya horor banget Bang ya. Itu kejadian, ada lagi Bang kejadian gak hanya itu, gak hanya sampai situ doang. Jadi saya setiap malam, hampir setiap malam itu selalu mimpi yang aneh-aneh. Tempatnya di situ-situ juga. Kadang nih mimpinya di tempat itu juga. Mimpi, saya kan emang kalau setiap hari Jumat sore selalu pulang ke rumah Bang ya kan, rumah saya juga di Bekasi ya, hampir 1,5 jam dari situ kan. Saya kalau setiap Jumat malam Sabtu itu rasanya udah gembira, aduh bisa pulang nih gitu kan, bisa nggak sendirian di rumah, senang banget tuh kalau udah malam Sabtu gitu kan, udah mau pulang, buru-buru pulang. Nah itu saya dalam mimpinya itu selalu ketakutan saat saya mau pulang. Misalkan nih Bang, baju saya masih di lantai 3 atau sendal saya masih di lantai 2. Jadi di mimpi saya itu saya buru-buru ngambil baju tuh, buru-buru turun ke bawah gitu kan, kayak ketakutan diikutin dari atas. Di mimpi saya tuh kayak gitu. Pas saya kan dulu pakai rolling door. Jadi tuh di dalam mimpi saya tuh setan itu ngikutin saya langsung tutup lagi rolling door, saya langsung gembok, saya langsung pergi naik motor. Saya bilang, alhamdulillah saya nggak keburu istilahnya diiniin sama setan yang di dalam itu. Itu di dalam mimpi itu sering banget kayak gitu. Dalam mimpi saya. Dan karena di situ juga cuma 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun pindah. Pindah. Jadi itu cuma sampai 2010. Setelah 2011 kan pindah dekat terminal. Tapi masih Cikarang? Masih di Cikarang. Terus pindah ke dekat yang agak lalu lintas, orang lalu lawang. Kalau ini kan di dalam ya, orang ngelihatnya juga cuma ada pelang di luar, orang ke dalam gitu Bang. Nah terus waktu masih di kantor yang ini ya, di ruko ini ya, masih nih Bang, nih masih ada kejadian lagi Bang. Ini tuh pernah saya kejadian itu, saya kan di rooftop itu kan nyanyi Bang, yang dulu saya udah punya HP nih tahun 2008 saya udah punya HP ya, yang buat ngerekam MMS, SMS itu kan. Saya ngerekam suara. Itu kan lagi zaman Indonesian Idol kayak. Nah saya coba gimana sih suara saya ngerekam tuh. Nyanyi, iya kan, nyanyi 2008 lagi booming Indonesian Idol kan. Saya waktu itu kalau nggak salah tuh lagi lembur hari Sabtu tuh, Pak karyawan pada suruh masuk, tapi saya kan datang duluan tuh. Nah belum ada karyawan pada datang, saya doang sendiri. Nah saya iseng nyanyi di atas, saya kerekam. Nyanyi itu nyanyi biasa. Nyanyilah gitu kan. Saya putar. Tahu gak Bang, itu apa isinya? Bukan suara saya. Demi Allah itu suara setan Bang. Suaranya gimana? Pokoknya bukan suara HP rusak, bukan. Tapi itu suara kayak suara ngerekam. Bukan suara saya, tapi suara wow gitu. Kayak error begitu ya? Error, tapi saya coba kan, kok kayak gini suara? Saya coba lagi, saya rekam lagi. Ini udah nggak di atas, saya di bawah. Udah ada orang-orang kan. Saya rekam lagi, saya puter suara saya asli. Kalau emang HP rusak kan, ya rusak juga di bawah. Rusak semuanya ya kan, di bawah ya kan. Ini kok cuman pas di rooftop itu. Iya di rooftop itu. Itu pagi kan? Itu jam-jam 9-an. Karena kan karyawan itu kalau pada datang itu jam 10-an baru pada datang ya. Saya waktu itu datang jam 7 beres-beres. Jam 9 kan udah rapi tuh ya. Sengaja tuh udah rapi, saya ke atas, saya mau nyanyi dulu ke atas santai-santai. Nyanyi tuh di atas. Iya. Pagi-pagi berarti itu. Pagi jam 9-an. Tapi ya HP saya kan maksudnya bukan HP, maksudnya kan baru beli Bang. Saya namanya orang baru beli HP kan pengen ngerekam, pengen nyoba gitu kan. Nah, saya cobain ngerekam suara saya pas sudah saya di bawah. Normal. Nah, dulu itu saya cuman cerita ke calon istri kan. Saya dulu waktu udah mau punya istri ya. Tapi ke teman-teman sih nggak cerita. Karena kan, dan dulu saya juga belum, ini nanti diviralin nih suara. Saya langsung hapus Bang, udah hapus aja gitu. Karena emang nggak penting kan, saya hapus aja gitu kan. Karena apa sih nggak penting gitu kan. Saya hapus. Jadi nggak ada kayak mana suaranya, nggak ada karena yang udah dihapus Bang. Tahun 2008 juga ya, udah puluhan tahun sekarang udah 2005 kan, 2025 gitu kan. Jadi itu tuh suara-suara kayak gitu. Jadi teman-teman yang lain sih mungkin mereka nggak terlalu terbuka banget. Oh begini cuma yang security. Cuman waktu itu ada sih Bang yang kayak
kayak kesurupan ya. Itu teman perempuan saya. Apa sih, dia kan lagi menstruasi waktu itu ya. Jadi dia kan apa sih namanya, masih gadis ya. Dia jadi gini bang, kayak nggak kesurupan sih, jadi kayak dia bengong gini bang. Begitu. Karena tuh yang itu tuh yang perempuan itu. Gitu. Nah, akhirnya itu kan di situ ada teman saya yang memang kayak ustadz ya. Kira kan diiniin sama teman saya. Ya ini sih apa sih ya, dengar-dengar kayak dia putus cinta apa kayak gitu ya, kayak udah gini, akhirnya digituin kayak. Tapi sih kayak orang matanya begini nih. Saya gak ngeliat gitu. Gitu kan, diem aja, orang pada takut kan. Orang-orang pada ngapa itu dia begini aja. Gitu kan, akhirnya sama yang teman saya Ustadz dipanggil kan ke bawah. Akhirnya baca-baca sama teman saya gituin. Akhirnya boleh saya sadar lagi, biasa lagi. Nangis, udah nangis. Gitu kan, ditanya-tanya. Ya katanya maksud mungkin ya lagi putus cinta apa kayak gitu-gitu. Tapi kan kalau orang lagi bengong kan bisa aja bang ya, bengong apa masukan bisa jadi kan, apalagi kayak di situ horor kan tempatnya kayak gitu kan. Jadi gitu bang. Jadi kalau benar-benar saya waktu tinggal di situ hampir bisa bilang stres setengah gila kali, karena emang tiap hari itu kayak ngedenger suara-suara kayak aneh, suara-suara kayak gitu. Nah anehnya lagi nih bang, kalau misalkan lagi malam Jumatnya ya bang ya, itu tuh kayak bau-bau melati itu hampir sering. Kalau misalkan di lantai 2 nih, kayak horornya di lantai 2 deh kayaknya deh. Lantai 2, kamar mandi lantai 2. Sama karena kan dulu itu kata sejarahnya kan ada sumur tua itu kan yang arah ke lantai 2. Jadi tuh kalau saya itu apa sih auranya udah kayak merinding tuh kalau udah lewat situ tuh. Pas lantai 2-nya itu udah merinding, udah bener-bener udah apa sih namanya, catnya juga kayak pudar gitu bang. Iya. Udah warnanya kuning tapi pudar, nggak cerah gitu kan. Ya namanya gimana sih bang ya, maksudnya kayak maksudnya bang biasa gitu. Terus ini bang beneran gak sih kalau kata orang gitu kan, kayak bener-bener gitu kan ya. Hampir kayak saya tuh lantai 2 kalau itu selalu lari. Makanya saya dulu bisa dilincah karena emang saya kalau itu suka tuh larinya, lari cepet itu tuh bapaknya nggak tahu kalau takut jatuh gitu, emang serem. Itu bawaannya serem di lantai 2 itu, apalagi lantai 3 ya. Udah lantai 3 dekat yang gudang tuh benar-benar saya nggak berani tuh kalau udah sampai ke lantai 3. Jadi kalau misalkan saya bangun pun juga kadang saya beberes itu kan jam 5:30 ya, mereka kan 5:30 pada datang ya. Kadang ya udah pokoknya nggak berani sebelum subuh nggak berani. Kalau jam 5 belum berani saya. Kalau udah 5:30 itu juga baru berani ke atas tuh kan. Itu juga bawaannya kalau misalkan saya kan dulu ngepel nyapu itu juga kayak aduh kayak ada yang ngeliatin gitu bang. Misalkan lagi ngepel nyapu, aduh itu ada kayak gitu bang, mungkin perasaan saya doang kali bang. Aduh ngeliatin. Ya cuman kayak udah terbiasa kali ya. Saya sempat bang kayak ngerasanya saya kayak nantang bang ya. Saya ngomong sendiri ya kayak gini. Ya udah kita kalau kamu napakin diri aja, kita jadi teman aja sih, sempat kayak gitu bang. Ayo kita jadi teman aja ya. Udah ya, saya udah stres banget deh, saya bilang gitu kan ya. Udah kita jadi teman aja ya. Udah kamu napakin diri aja. Dia kayak bener-bener saya udah kayak pasrah, udah bener-bener ini kali bang ya. Ya tapi kan ya namanya saya gituin juga ya campur rasa takut juga. Saya ngomong gitu juga, ayo udah ini udah aja, jangan goda-godain, jangan segala bunyi-bunyi, udah napakin diri aja, kita jadi teman aja. Saya saking stresnya saya ngomong kayak gitu, saya ngomong sendiri tuh bang. Iya. Gitu kan. Jadi kayak bener-bener bener-bener. Tapi itu cuma 3 tahun ya, karena saya emang kan tinggal di kantor 3 tahun ya. Setelah itu saya nikah 2008 dan saya nggak tinggal di kantor lagi. Dan OB yang baru pun juga nggak tinggal di kantor, saya doang gitu. Dan setelah itu baru ada security yang jaga malam. Setelah saya nggak kos baru diadain security jaga malam, dan dia juga nggak berani di dalam, malah dia cerita. Security yang baru nih ya, pas itu dia selalu di luar. Makanya dia di luar itu diminta buatin biar nggak kehujanan tuh. Kayak pos gitu. Ya kayak pos kan. Dulu di depan ruko kan nggak ada kayak pos, dia minta dibuatin. Kan dibilangnya kata bosnya tuh di dalam aja kalau kehujanan gitu kan, kenapa harus di luar? Nah alasannya nggak berani pas saya di dalam gitu kan, di luar aja. Nah itu aja security nggak berani di dalam. Dia cerita saya nggak berani di dalam, beneran nggak berani. Waktu itu saya sama security yang baru lagi tidur nih di dalam berdua kan kita ya. Saya emang waktu itu lagi emang saya mau di kantor dulu nih gitu kan, tidur berdua, tiba-tiba itu tuh apa tuh kayak gitu. Kita sama-sama ngeliat bang,
kayak bener-bener kayak di tangga itu, di tangga yang dulunya sumur. Pas kita ngelihat, oh ya langsung kabur, setan kuntilanak, gue langsung kabur di luar. Saya nggak jadi nginep, saya nggak jadi di situ ya kita. Saya langsung akhirnya security juga semenjak itu dia nggak berani nunggu di dalam. Nunggu di luar. Di luar sampai ya udah, pokoknya sampai seingat saya 5 tahun saya itu kan cuma 5 tahun di ruko itu. Selama 5 tahun saya di situ, jadi security-nya nggak ada di dalam, jadi di luar semua. Jadi itu mungkin sekelumit kisah-kisah yang menurut saya mistis. Sekarang setelah ditinggalin sama Bapak, sekarang kosong, kondisi nggak ada yang nyewa lagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Buset. Kosong. Jadi emang horor ya. Dari 2010 berarti? Iya. Sampai sekarang itu kosong, nggak ada yang minat buat sewa apa lagi. Gitu. Kayak bener-bener nggak ada yang minat, kosong. Berarti mungkin auranya emang udah jelek. Jadi kalau misalkan saya kan sering mimpinya juga di luar ruko itu, pokoknya kalau itu kayak ada orang di jendela perempuan lagi mimpi. dalam mimpi diri gitu kan di jendela lantai 2, lantai 3 berdiri. Itu sering banget mimpi kayak gitu Bang. Maksudnya mimpiin di ruko itu ada penampakan orang perempuan. Lebih seringnya perempuan sih berdiri begini. Kadang di jendelanya ada. Nah pernah juga sih waktu itu kan, waktu malam Sabtu saya nggak buru-buru pulang, tapi saya nongkrong dulu di depan ruko itu kan. Nah itu jam 9 malam. Nah saya kan mau nyamain antara mimpi saya sama kenyataan ya. Saya lihat tuh Bang, di atas sambil begini saya kan, waktu di mimpi itu suka ada. Bener Bang itu, tapi nggak nongol, cuman kayak di dalam kayak ada orang. Lantai 2 lewat. Kata saya, aduh ternyata bener ini dalam mimpi saya. Lewat gitu Bang, kayak ada orang jalan. Tadi kosong itu, udah pada pulang? Udah pada pulang kan, itu gembok saya yang pegang. Nah sengaja waktu itu kan di depan itu ada kantor, maksudnya kantor baru dibuka gitu kan, kampus ya waktu itu ya. Terus saya ngobrol-ngobrol sebentar kan sambil ya jam 9 lewat lah gitu kan. Nah saya sambil menerawang ke atas tuh, ini ada apa, kan udah gelap di kondisinya, kan emang dimatiin semuanya kan, emang setiap malam Sabtu malam Minggu ada yang jaga tuh, kosong. Saya perhatiin gini, nggak ada yang kelihatan penampakan, tapi tiba-tiba itu sampai lewat gitu. Kan nggak ada siapa-siapa Bang, saya udah terakhir, saya karyawan ya kan. Masa orang karyawan ke kunci nggak mungkin kan, saya kan tahu orang udah motor-motor udah nggak ada. Iya benar-benar. Ya kan, ya pasti saya bener berarti di mimpi saya itu bener orang begini, perempuan di jendela. Berarti mayoritas gangguan ini dari si cewek ini ya? Cewek. Saya itu benar-benar suara cewek. Setannya cewek. Tapi karena dari pengakuan si satpam tadi, itu ada sumur. Ada sumur bunuh diri si anak gadis tuan tanah katanya sih, yang punya kontrakan banyak itu tuh. Zaman lama ya itu ya. Zaman itu kayaknya cerita turun temurun tuh. Katanya. Mungkin zaman Belanda bagaimana sih, kita nggak tahu juga. Bisa jadi. Karena kan si satpam ini mungkin dia dengar cerita dari si emaknya ya ibunya. Tapi sebelum ruko itu dibangun, satpam itu pernah tahu nggak di situ ada sumur? Maksudnya udah ada belum sumurnya? Nah kalau saya dengar cerita itu, saya emang di itu hidungnya sumur katanya. Itu sumur, ada sumur memang. Ada sumur sebelum dibangun ruko. Sebelum dibangun ruko emang ada sumur. Ada sumur. Nah tapi karena dibangun ruko akhirnya kan dihancurin lah, ditimbun. Akhirnya kan ditimbun. Nah itu emang kata si security itu kan dia emang orang asli situ. Jadi dia tahu kan dari kecil emang lahir di situ. Dia tahu emang ini tuh sumur tua dulunya ini katanya gitu kan. Ada di sini, dan si anak gadis itu bunuh diri di sumur ini. Tapi kalau si satpam itu pernah ngalamin apa dia di situ? Kalau dia sih kayak memang orang asli situ udah terbiasa, dia kayak emang udah tahu itu ada penunggunya, itu ada setan perempuan. Jadi dia tahu. Kayak pas saya bilang segitu dia kayak bilang kayak udah nggak kaget, bukan udah kaget gimana ya, kayak bilang emang ada, emang lu baru tahu. Lu mungkin karena emang baru di sini, jadi baru di perkenalan, mungkin dikenalin lu. Kalau gue mah emang ya udah biasa kayak gitu mah. Kadang gue juga lagi gimana, dia lagi nongol, lagi duduk, udah biasa gue mah gitu. Kacau sih berarti. Iya, kata security ini kayak gitu. Jadi dia emang udah tahu itu ada yang penunggunya di situ. Nah, abang kan di situ kan tadi
tidur di sana ya selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun saya tidur di situ 3 tahun. Selama 3 tahun pernah nggak Bang ngelihat penampakan si wanita ini? Nah itu penampakannya itu. Nggak, maksudnya mukanya gitu. Mukanya ya. Nah kalau penampakan muka dalam mimpi, darah mulu. Oke. Darah. Itu. Jadi penuh darah gitu. Penuh darah dalam mimpi Bang ya, itu darah. Ini darah, terus kayak muka nangis, sedih, darah. Muka masih gadis sih, cantik sih Bang kalau saya lihat. Tapi dalam mimpi Bang ya. Cuman penuh darah aja. Penuh darah itu. Itu dalam mimpi saya emang tepat itu di lorong itu. Di lorong jalan gini. Darah mulu mukanya. Nah pas Abang lihat pas naik tangga itu nggak kelihatan mukanya ya? Nah kalau dari samping. Oh nyamping. Nyamping gini nih dia jalan. Tapi pakai baju putih panjang. Rambut tergerai. Jelas banget itu naik ke atas jelas. Kayak orang naik ke atas. Iya. Saya juga kaget ngelihatnya kayak itu apaan? Kayak yang tadinya cuma ngeliat di TV ternyata kayak begini aslinya. Ini ada, ini benar-benar sosok putih jalan ke atas. Iya. Tapi untuk muka jelas full begitu ya enggak lah ya. Iya. Cuma dari kan saya di depan itunya agak berapa meter ke sana kan di ujung. Agak jauh dikit agak lah. Jauh gitu kan. Saya lagi di meja CS gitu kan. Dianya di sana. Pas begitu nengok begitu lagi jalan ke atas. Iya. Nah, naik arah ke atas. Ke lantai 2 nih ya. Iya, gangguan itu aja sih Bang. Suara mandi, suara telepon, jalan. Suara jalan ya tadi. Jalan. Suara telepon juga. Telepon berkali-kali itu. Maksudnya telepon itu kan kalau misalnya kita kan sebagai customer bank ya. Iya. Kalau malam-malam biasanya ada kartu blokir telepon. Iya. Itu bukan sih, bukan ya? Diangkat nggak ada suara. Oh ya, lagian juga nggak ada pegawainya yang lembur di situ ya? Nggak ada. Dan itu kan misalnya bukan bank umum ya, nggak ada pelayanan CS sampai malam, nggak ada. Jadi nggak ada pelayanan kartu terblokir. Karena nggak ada ATM-nya Bang juga. Oh nggak ada ATM ya. Jadi cuman kayak simpan pinjam kayak tabungan biasa aja. Jadi nggak ada layanan kita sampai malam kayak CS sampai itu nggak ada lain. Jadi yang telepon itu juga nggak wajarnya tengah malam terus suara. Kalau emang misalnya itu dari customer, mungkin halo ya. Ada kan suaranya halo gitu kan dia. Tapi ini benar-benar nggak ada suara. Benar-benar hening. Pernah saya, halo, hei, ha, ho, gitu malah. Halo, siapa nih, ha. Diam aja hening. Iya. Aneh juga berarti. Aneh, bener-bener aneh Bang. Ya, berarti nggak wajar lah. Kalau kayak nggak wajar ya Bang. Saya taruh. Dan itu nggak sekali 2 kali Bang. Maksudnya saya taruh, dan saya bunyi lagi terus. Pernah saya saking keselnya, karena emang dulu udah saya nggak angkat, udah biarin aja. Terus berisik berarti ya. Kan ganggu saya tidur. Ganggu tidur. Iya, bener. Terus dulu karena saya keselnya, saya cabut aja. Tuk. Cabut. Ujungnya diomelin. Iya, ujungnya diomelin jadinya kan. Udah cabut diomelin. Jadi serba salah juga ya, Bang. Serba salah juga, Bang. Ibaratnya kalau misalnya kita ketakutan keluar, takut ada orang ngerampok ya kan. Iya. Kita kan nggak boleh asal masuk segala macam. Ibaratnya untuk makan aja kita harus nyiapin. Harus siapin sebelum maghrib, kita harus udah siapin makanan apa kan kata bosnya, udah kalau mau makan jangan keluar malam, udah siap dari sekarang. Iya. Bahaya itu sih. Bahaya. Namanya juga bank ya. Iya namanya kan bank ya Bang ya. Nah, namanya duit orang, kita harus jaga orang gitu kan. Benar-benar nanti kalau itu yang ada saya amit-amit ya. Di situ uang diberangkas diambil ya kan, bisa jadi Bang kalau orang jahat ya kan. Jadi bahaya gitu. Bahaya ya, makanya taruhannya nyawa dan setan di dalamnya itu banyak setan. Di dalamnya diteror sama setan. Setan di luarnya sama orang. Apalagi tadi nyebutin pasar ya. Di dekat pasar ya. Iya, dekat pasar. Kita tahu kan pasar kan banyak preman. Iya, banyak preman. Boleh lihat bank gitu ada orang keluar masuk. Ada orang. Jadinya itu benar-benar itu kalau bisa itu jadi jangan ada kelihatan ada orang di dalam. Ya. Malah jadi kalau bisa lampu matiin. Ya kan, jangan kelihatan ada orang di dalam. Jadi jangan ada seolah-olah ada orang yang di dalam. Gitu, karena kan memang apa sih dalam itu kan peraturan kan nggak boleh ada orang di dalam ya. Kalau dalam harus di luar ya Bang ya. Jadi benar-benar kan bahaya juga kalau ada orang di dalam. Iya. Jadi nanti ini ya kan bahaya juga kelihatan ada orang. Berarti juga kalau orang yang di dalam yang nggak dipercaya gitu ya, bisa aja orang itu yang rampok. Iya, bisa jadi ya kan. Untungnya Pak Cakong percaya nih ya. Iya, percaya. Ya. Jadi udah tempatin aja, ibaratnya sama-sama untung. Iya, dia untung rukonya dijagain, Bang Sofyan untung nggak ngekos. Nggak ngekos sebenarnya. Tapi apa ya Bang ya, karena kan
Maksudnya kalau berangkas itu kan pakai ada kode-kodenya pasti ya Bang ya. Dan saya juga nggak tahu kode-kodenya juga kan ya. Bener-bener. Dan saya juga nggak ada niat buat ke arah situ ya, lagi kan nggak ada CCTV segala macam Bang ya. Jadi kayak saya memang kayak pure, saya mau kerja udah kerja gitu ya. Jujur aja ya, kerja lah ya. Kalau zaman sekarang kan ada orang dalam yang gimana gitu kan ya. Ibaratnya ada kesempatan dikit langsung diambil. Iya. Itu pun juga cuman 3 tahun sih orang dibolehin di dalam sih. Semenjak itu nggak boleh lagi. Tadi juga kan 3 bulan doang security yang ada di luar. Sisanya berarti 2 tahun, 9 bulan lah kurang. 6 bulan saya itu. Itu sendirian benar-benar. Sendirian. Nggak ada security di luar. Sebelah sama bulan puasa juga kayak bener saya bilang udah kayak di penjara, kayak setengah di penjara gitu ya. Kayak nggak tahu dunia luar itu Bang. Iya benar-benar. Nggak tahunya itu karena kan orang kalau kita kan orang bosen Bang ya kerja seharian di situ lagi. Kan orang harus ada suasana baru ya. Iya benar-benar. Minimal tahu jalanan dan suasana. Kalau kita ngekos kan ada suasana jalan enak gitu kan ya. Kita refreshingnya di sini lagi kayak ya itu Bang kayak setengah penjara setengah gila kayak ya udah dinikmatin gitu kan. Berarti benar-benar 24 jam ya dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ya 24 jam di situ. Berarti bisa bebasnya Sabtu Minggu nih. Sabtu Minggu itu kayak udah kalau udah Minggu sore udah kayak kelabakan udah kayak wah, saya kerja lagi udah kayak udah kalut aduh Senin lagi nih aduh. Kayak gitu Bang, saya udah bener-bener kayak rasanya kayak gitu dulu. Iya bener-bener. Gitu kan. Apalagi emang udah dikurung, ibaratnya dikurung ya. Kayak dikurung kayak saya 3 tahun kayak di penjara, setengah di penjara. Serem juga lagi kan di dalam. Iya. Gila. Tapi dari karyawan-karyawan yang lain nih, yang nempatin lantai 2, pernah nggak sih ada karyawan yang ngeliat si cewek ini? Nah, ada teman saya laki-laki. Dia kan dulu pulangnya suka paling akhir mulu Bang. Dia pulangnya paling akhir mulu. Dia di rumahnya jauh juga di Jakarta Timur, di Pondok Kelapa kalau nggak salah ya. Dia kadang pulang jam 8. Karena saya tungguin ya. Dia suka di lantai 2 sendirian, saya di bawah sendirian. Gitu kan. Dia waktu itu pernah sampai jam 8 atau jam 9 ya. Dia ketakutan kan Bang. Temenin gue dong di lantai 2 sini gitu kan. Takut nih gue iseng gitu kan. Dia kan emang ngetik ya kerjaannya. Jadi dia pas saya tanya emang takut apa sih gitu kan. Ya dibilang kayak ada perempuan, sama perempuan juga. Kayak ada yang lewat sih katanya kayak gitu-gitu. Dia sampai kayak sama Bang kayak setan perempuan. Saya bilang gitu, dia bilang gitu. Karena dia emang yang paling akhir. Itu tuh si satu karyawan itu yang pernah bilang ke saya kayak takutnya kayak ada penampakan perempuan. Pernah sih waktu itu nginep juga Bang di situ. Pernah ya nginep juga sih. Ya tapi ya tidurnya di lantai 2 sih ya tidur. Berani dia berarti itu. Iya, sama saya juga di situ. Berdua nginep juga kan. Waktu saya masih tinggal di situ kan, dia kan emang kemalaman waktu itu ngelembur, akhirnya dia nginep di situ. Dan Cikarang ke Jakarta Timur jauh. Iya, Cikarang Jakarta Timur nginep situ kan. Waktu teman saya itu nginep, nah ini kejadian aneh lagi nih Bang. Bener-bener aneh lagi Bang. Ini kan posisinya teman saya nginep, saya nggak tahu tuh buka kamar mandi, ya kan? Nih, saya buka tiba-tiba itu ada teman saya lagi mandi. Mohon maaf ya, telanjang ya, tapi dari belakang. Tapi itu teman saya, penampakannya laki-laki teman saya. Pas saya buka tuh teman saya lagi mandi. Oh, sorry, gitu kan. Saya tutup lagi. Ya, dia lagi mandi. Tapi dia nggak lagi mandi. Saya pas tadi ngebuka ngelihat mandi kan, dia mandi tuh. Ya, malam mandi dia mandi, kata saya mungkin gerah dia mandi kali ya. Sebelum itu dia mandi dulu jam 9. Sorry gitu kan, dia dari belakang lagi mandi nih. Saya tutup lagi, itu kamar mandi lantai 2 Bang. Nah terus saya jalan kan ke ruangan lantai 2. Dia lagi tidur Bang. Berarti kayak menyerupai ya? Iya menyerupai. Itu benar itu, iya benar nyata itu. Saya belum ceritain tadi ya itu Bang, karena teman saya nginep itu. Telanjang. Penampakan dari belakang sih cuman ya. Tapi penampakan gestur ya, maksudnya teman saya dari samping, saya tahu itu teman saya mukanya dari samping teman saya. Cuman karena emang pikir saya itu kamar mandi nggak ada orang karena emang nggak ada suara. Karena saya mau ke kamar mandi, saya mau buangnya kecil lah, saya buka ada orang, kaget kan. Ada orang teman saya kayak mau mandi gitu, nggak di belakang begini. Berarti sebelumnya emang nggak ada suara sama sekali? Nggak ada. Dan nggak kekunci juga. Nggak kekunci dan nggak tahu dalam nggak ada orang apa enggak? Nah, kan kalau misalkan kekunci pasti ya kan dia kekunci. Ini nggak kekunci, makanya saya buka aja ternyata ada orang. Atau ada suara air apa gimana, nggak berani masuk kan? Bener-bener sepi. Sepi nggak ada, sepi. Kondisinya itu kamar mandi emang kayak nggak ada orang. Kan ya wajar saya mau mandi, saya mau masuk mau kencing kan. Wajar lah. Wajar kan. Nggak ada suara. Ada gitu ada orang kagetnya
Iya. Dia saya langsung, oh sorry, aku katakan dia mau masuk aja. Saya pas itu saya cerita bang ke dia, gua ngeliat lo lagi mandi, apaan? Gua di sini tidur, gua nggak mandi, dibilang gitu kan. Berarti kurang lebih selama 5 tahun di ruko itu. Ruko itu dan pindah nih bang, pindah ke tempatnya. Nah pas pindah juga, maksudnya nggak ada juga sih bang kisah-kisah kayak gitu. Oh di ruko yang baru ini? Di ruko yang baru juga kan sampai sekarang tetap di situ ya. Cuman kalau yang di ruko yang ini tetap ruko juga sama ya, tapi dia lebih kayak akses ke jalan rayanya agak kelihatan. Ya rame. Tapi tetap aja ada horornya juga. Tapi di sini lebih kayak ke di penyimpanan berangkas uang itu benar-benar horor, 100% horor bang. Di Mindful kan namanya Mindful ya, di berangkasnya itu tuh nggak ada yang berani ke situ bang, harus ditemenin. Tapi selebihnya aman, maksudnya nggak ada. Selebihnya sih aman, cuman orang nggak ada yang berani ke Mindful itu. Pokoknya nggak tahu kenapa. Karena saya pernah ngalamin bang kejadian kalau di ruko yang baru itu saya lebih ke suara orang nangis. Di dalam Mindful, di dalam kan kalau berangkas itu ada kayak ruangan kosong bang ya. Itu ada lemari banyak banget, orang nangis dan juga sempat bang kan kalau dulu saya waktu itu bagian Mindful, saya bagian ngunci. Saya karena emang lu di bagian apa aja gue mau kali ya, kayak saya di bagian tukang ngunci tiap selesai orang. Saya paling yang kadang kan kalau masih sore kita masih aman jam 5 masih aman. Kalau waktunya udah kayak kalau udah lewat maghrib aja, cepetan gue ntar takut ini gue nguncinya gitu kan. Saya suka gitu ya, karena orang juga nemenin, kadang saya ditinggal, kadang nggak ada yang berani buat nemenin lama-lama. Karena ini pernah kejadian saya kunci gitu kan, aman udah ya, bismillah aman ya. Di dalamnya pun ada suara-suara bang, kata suara-suara begitu. Itu siapa? Langsung saya kabur. Wah takut. Terus saya langsung gitu. Udah dikunci rapet dah. Terus di dalam ada suara. Iya. Iya suara klenteng. Itu kan masa tikus. Nggak mungkin rapet, itu rapet banget bang. Iya sih. Namanya juga penyimpanan uang. Harus ekstra rapet. Iya besi itu besi semua bang. Sampai di dindingnya besi semuanya besi, nggak ada apa-apa. Nah udah saya gitu kan. Tek. Udah kan saya kalau ngunci itu kan dikunci berkali-kali ya. Tek udah ya. Kayak apa ya? Saya itu kayak penasaran itu kayak tangan saya pintuin besi tek gitu. Pas itu kayak suara ngikutin itu kayak tong di dalamnya itu. Waduh, suara apa? Digedor dari dalam. Iya, ngedor dari dalam. Berarti dibales. Iya, dibales. Serem juga berarti. Serem banget bang. Tapi cuma di daerah situ doang kan? Iya. Tapi pindahnya juga nggak begitu jauh juga dari yang paling cuma 200-300 meteran sih bang. Oke, itu tadi cerita dari Bang Sofyan nih. Jadi kurang lebih 5 tahun bang ya. 5 tahun di ruko. Salah satu ruko ya. Bang yang menyewa salah satu ruko di daerah Cikarang lah ya. Dan sebenarnya ada lagi cerita yang 10 tahun. Cuman yang nggak separah yang ruko yang ini lah ya. Nggak separah ruko yang pertama. Karena ya 3 tahun di situ 3 tidur tahun sendirian. setengah gila ya. Setengah gila. Aduh, kacau. Sampai stres bener-bener. Stres sih berarti gitu, kayak di penjara gitu ya. Iya, kayak penjara. Aduh. Oke nih, Bang Sofyan, thank you banget. Iya, sama-sama Bang. Udah mau sharing pengalaman yang luar biasa. Dan buat Sobat Tengah Malam nih, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putra pamit undur diri. Bang Sofyan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.